Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Septinur Fadila dengan NIM H0411818505. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mikroalga Thalassiosira sp. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian alga dan mikroalga. 2. Mikroalga Thalassiosira sp. Yang ketiga, biosintesis Thalassiosira sp. Yang terakhir, manfaat dari mikroalga. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa pengertian dari alga. Alga atau ganggang merupakan tumbuhan yang susunan tubuhnya eukariotik dan hidupnya autotrof. Karakteristik dari alga. Alga memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, alga termasuk tumbuhan air. Karena pada umumnya alga hidup di air dan mendapatkan air, oksigen, makanan, dan bantuan mekanisme langsung dari medium sekitarnya. Dengan demikian, alga hanya membutuhkan sedikit diferensiasi anatomi pada daun, struktur untuk menancap pada substrat dan alat reproduksi. Kemudian yang kedua, alga termasuk filum Thalophyta atau tumbuhan bertalus. Disebut tumbuhan bertalus karena anggota kelompok ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Keempat, alga memiliki bentuk dan ukuran yang beraneka ragam. Ada yang mikroskopik, bersel satu, berbentuk benang atau pita, atau bersel banyak, berbentuk lembaran. Yang terakhir, dalam perairan, alga merupakan penyusun fitoplankton yang biasa melayang-layang dalam air, tetapi dapat juga melekat di dasar perairan. Selanjutnya, habitat dari alga. Berdasarkan habitat yang ditempatinya di perairan, alga dibagi atas 4 habitat. Pertama, alga subaeria, yaitu alga yang hidup di daerah permukaan. Yang kedua, alga intertidal, yaitu alga yang secara periodik muncul ke permukaan karena naik turunnya air akibat pasang surut. Kemudian yang ketiga, alga sublitoral, di mana alga tersebut hidup atau berada di bawah permukaan air. Dan yang terakhir, alga edafit, yaitu alga yang hidup di dalam tanah. Nah, alga-alga ini terbagi lagi berdasarkan ukurannya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu mikroalga dan makroalga, di mana mikroalga merupakan alga yang berukuran kecil, sedangkan makroalga adalah alga yang berukuran besar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mikroalga itu sendiri. Pengertian mikroalga. Mikroalga adalah organisme tumbuhan yang hidup melayang-layang, mengapung di dalam air dan memiliki kemampuan gerak yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroalga diantaranya faktor abiotik, antara lain cahaya matahari, temperatur, nutrisi, oksigen, CO2, pH, salinitas, dan faktor biotik, yaitu bakteri, jamur, virus, dan kompetisi dengan mikroalga lain. Adapun spesies mikroalga ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Bacillariophyceae, Dinophyceae, Chlorophyceae, dan Cyanophyceae. Salah satu kelompok mikroalga yang paling sering ditemui yaitu filum Bacillariophyceae atau yang biasa dikenal dengan sebutan diatom. Nah, salah satu contoh kelompok diatom yang akan saya bahas yaitu Thalassiosira sp. Karakteristik Thalassiosira sp. Thalassiosira sp merupakan kelompok diatom yang memiliki pola berbentuk sentris atau sentrales. Thalassiosira sp ini merupakan mikroalga fotosintesis bersel tunggal yang ditandai dengan adanya dua bagian lapisan silika yang dikenal dengan sebutan frustul. Kemudian, Thalassiosira sp ini memiliki kerangka yang tersusun dari silika dan memproduksi minyak yang disimpan dalam sel. Nah, mikroalga ini dapat mengatur daya apungnya dalam air dan memvariasikan kandungan minyaknya. Selanjutnya, klasifikasi dari Thalassiosira sp. Menurut Juru DKK 2019, klasifikasi dari Thalassiosira sp antara lain yaitu dari divisi Chirophyta, kemudian dari ordo Centrales, dari famili Coscinodicinae, kemudian genusnya Thalassiosiraceae, dan spesiesnya Thalassiosira sp. Selanjutnya adalah morfologi dari Thalassiosira sp. Thalassiosira sp merupakan diatom
yang bersifat euthermal, yaitu mampu tumbuh pada kisaran suhu 10 hingga 30 derajat Celcius dan temperatur optimal sekitar 21 derajat Celcius. Seperti yang terlihat pada gambar, bentuk sel terlihat mengelilingi persegi dengan sebuah cekungan dalam yang disebut dengan pusat valve. Sebuah remoportula besar di antara muka valve dan mantel, kemudian sebuah lingkaran kecil yang diam, 2 atau 3 lingkaran kecil vultopartulae, dan susunan areola. Biosintesis mikroalga. Produk alam dari mikroalga termasuk senyawa dengan struktur kompleks dan bervariasi, yang merupakan hasil adaptasi mikroalga terhadap lingkungan fisik habitatnya. Misalnya produksi pigmen untuk memanfaatkan cahaya dan melindungi diri dari paparan sinar matahari, produksi terpenoid, isofrenil, dan beberapa molekul untuk dapat bersaing dengan spesies lain, produksi gula dan polimer-polimer yang berperan dalam kondisi kecekaman suhu dan osmosis, serta sebagai cadangan energi. Kondisi morfologi dan fisiologi mikroalga mengharuskan mikroalga untuk beradaptasi lebih banyak daripada tanaman darat yang cenderung lebih mudah beradaptasi, sehingga biosintesis senyawa yang merupakan hasil adaptasi tersebut juga lebih bervariasi dibandingkan dengan produk dari tanaman darat. Nah, pemahaman tentang biosintesis senyawa bioaktif mikroalga ini diperlukan untuk usaha optimasi senyawa yang diinginkan. Sebagai contoh yaitu jalur metabolisme biosintesis lipid dari mikroalga. Biosintesis mikroalga Thalassiosira sp. Mikroalga ini memiliki beberapa senyawa bioaktif seperti eksopolisakarida, karotenoid, asam lemak, asam amino, hidrokarbon, gliserol, vitamin, dan protein. Senyawa bioaktif tersebut mampu menghasilkan berbagai zat biologis aktif seperti antibakteri, antivirus, anti jamur, menghambat enzim-enzim, imunostimulan, aktivitas sitotoksik, dan antispasmodial. Menurut penelitian Dewi 2019, mikroalga Thalassiosira sp ini memiliki kandungan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Terdapat juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa mikroalga Thalassiosira sp ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi untuk dilakukan uji aktivitas antibakteri pada jenis mikroalga Thalassiosira sp tersebut. Manfaat dari mikroalga. Mikroalga memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, mikroalga ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas air. Yang kedua, karena mikroalga ini dapat melakukan fotosintesis dan pada waktu yang sama dapat menyerap karbon dioksida dari lingkungan, sehingga mikroalga ini dapat digunakan untuk mengurangi efek rumah kaca dan meminimalisir terjadinya global warming. Manfaat yang ketiga yaitu mikroalga yang mengandung bioaktif seperti antibakteri, anti kanker, dan toksin dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan obat. Manfaat yang keempat, mikroalga ini sebagai sumber bahan bakar alternatif di masa depan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Manfaat yang kelima yaitu mikroalga yang dapat menangkap nitrogen dari udara dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan bioremediasi. Dan yang terakhir, mikroalga ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional, seperti menjadi sumber protein, serat, dan vitamin yang baik untuk kesehatan manusia atau sebagai pakan biota budidaya. Demikian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.